Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Oke kedan, gimana semuanya kabar kedan-kedanku hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke, di video kali ini seperti biasa aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Di sini untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung pada tanggal 25 Mei. Dan untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Oke, di pertandingan pertama di sini ada dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Girona melawan Atletico Madrid. Oke, di pertandingan kedua di sini ada dari Liga Inggris yang mempertemukan antara sang juara Liverpool melawan Crystal Palace. Di pertandingan ketiga di sini ada dari Liga Inggris lagi yang mempertemukan antara Fulham melawan Manchester City. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini masih dari Liga Inggris yang mempertemukan antara Nottingham Forest melawan Chelsea. Dan di pertandingan terakhir di sini ada final dari Piala Portugal yang mempertemukan dua raksasa Portugal yaitu Benfica melawan Sporting Lisbon. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar kita bisa membuat video prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini ada dari Liga Spanyol yang mempertemukan antara Girona melawan Atletico Madrid. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Girona sendiri, di sini tampaknya mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu, di sini Atletico Madrid mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Atletico Madrid sendiri, di sini tampaknya mereka jauh lebih diunggulkan. Dengan Atletico Madrid sendiri mampu memperoleh 5 hasil kemenangan. Sementara untuk Girona sendiri, di sini mereka hanya mampu mengantongi 1 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Spanyol, di sini tampaknya ATM juga masih lebih diunggulkan. Dengan ATM sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 73 poin dari 37 pertandingan. Sementara untuk Girona sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 41 poin dari 37 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran setengah dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Atletico Madrid per setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Atletico Madrid bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Inggris nih yang mempertemukan sang juara Liverpool melawan sang juara FA Cup Crystal Palace. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim, untuk Liverpool sendiri, di sini tampaknya mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Crystal Palace sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Liverpool sendiri, di sini tampaknya mereka masih lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Liverpool mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Crystal Palace sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari Liga Inggris nih, di sini tampaknya Liverpool juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Liverpool sendiri berada di posisi puncak klasemen di peringkat pertama dengan perolehan 83 poin dari 37 pertandingan. Sementara untuk Crystal Palace sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-12 klasemen dengan perolehan 52 poin dari 37 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot,
Di sini para bandot menyediakan ukuran 1,5 dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga 3,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Crystal Palace nahan 1,5. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Crystal Palace bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada Fulham melawan Manchester City. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Fulham sendiri, di sini tampaknya mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Manchester City mampu memperoleh 4 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Manchester City masih jauh lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Manchester City mampu menyapu bersih 6 kemenangan. Untuk klasemen dari Liga Inggris nih, di sini tampaknya Manchester City juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Manchester City sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 68 poin dari 37 pertandingan. Sementara untuk Fulham sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-10 klasemen dengan perolehan 54 poin dari 37 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan ukuran 1 dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Manchester City per 1. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Manchester City bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Nottingham Forest melawan Chelsea. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Nottingham Forest sendiri, di sini tampaknya mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Chelsea sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang terbilang sangat bagus. Dari 6 pertandingan terakhir mereka, di sini Chelsea mampu menyapu bersih 5 kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Chelsea masih lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Chelsea mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara Nottingham Forest mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari Liga Inggris nih, di sini tampaknya Chelsea juga masih lebih diunggulkan. Dengan Chelsea sendiri berada di posisi ke-5 klasemen dengan perolehan 66 poin dari 37 pertandingan. Sementara untuk Nottingham Forest sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 65 poin dari 37 pertandingan. Di sini tampaknya mereka hanya terpaut 1 poin saja. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan ukuran 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Nottingham Forest nahan 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over
3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Nottingham Forest bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-1. Oke, di pertandingan terakhir di sini ada final dari Piala Portugal yang mempertemukan dua raksasa Portugal, Benfica melawan Sporting Lisbon. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Benfica sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang terbilang sangat bagus. Dari 6 pertandingan terakhir mereka, di sini Benfica mampu menyapu bersih 4 kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Sporting Lisbon sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang sangat bagus juga. Dari 6 pertandingan terakhir mereka, di sini Sporting Lisbon mampu memperoleh 5 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Sporting Lisbon sendiri, di sini tampaknya mereka masih jauh lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Sporting Lisbon mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Benfica sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4 dan juga lek-lekan. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Sporting Lisbon nahan 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Sporting Lisbon bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-3. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 25 Mei. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.